Nah, sampai akhirnya semuanya selesai. eh, Awalnya juga udah sempat putus harapan juga gitu. Kenapa tuh? Karena ngelihat kendala 2020 juga awal dan usaha saya. Hello guys, welcome back to my video channel. Hari ini hari Minggu ya. Jadi hari ini aku mau ketemuan sama salah satu teman dari Indonesia dan jadi kita udah janjian gitu. Jadi kita mau ke sana karena kita datangnya ketemuannya di tempat spesial guys. Jadi buat kalian yang penasaran, ikutin terus video ini ya. Dan sekarang aku masih nungguin taksi ya. Jadi berangkat ke sana pakai taksi. Dan sekarang udah hampir jam 8, 7.41 guys. Yuk, jadi kita mau berangkat. Oke guys, akhirnya kita udah sampai ya di tempatnya. Jadi aku telepon orangnya suruh keluar, ternyata dia udah di dalam, udah sampai. Jadi kita ada di mana? Yaitu kita lihat bareng-bareng. A few moments later. Oke guys, welcome back again. Balik lagi sama Yohan Valentino di sini ya. Jadi apa yang aku tadi bilangin sebelum berangkat itu, kita akan ketemu teman ya, salah satu orang Indonesia yang baru saja datang. Baru datang sih, udah lama, beberapa bulan gitu di Bukares, Romania. Jadi jujur seneng banget udah bisa ketemu sama orang Indonesia yang ada di Romania ini, karena seumuran guys, maksudnya nggak beda jauh lah. Jadi kita langsung tanya aja, langsung ketemu sama Chef Edo. Kenalan dong dirinya. Halo semua rekan-rekan para YouTubers. Iya, senang sekali. Akhirnya bisa nyampe juga nih di Bukares gitu. Ya, perkenalkan sebelumnya, nama saya Edo Fernando. Saya sebelumnya tinggal di Jakarta. Background saya di perhotelan ya. Kebetulan juga punya usaha ayam geprek di di Indonesia ya. Promosi di ya. Jakarta. Iya nih, gitu. Nah, jadi kita ada misi gitu ya ke Romania ini juga, salah satunya untuk memperkenalkan untuk masakan makanan khas Indonesia kepada warga Romania yang ada di aku sini. potong dulu Chef. Jadi mungkin teman-teman mau tanya, kok bisa datang ke Romania? Oh ya, sebelumnya ceritain gimana? Sebelumnya ya kita biasa apply CV-nya, kita mencoba untuk mengajukan ini lamaran gitu ya. Dan interviewnya waktu itu kebetulan lewat video call langsung gitu ya, dari di Romania. Itu prosesnya itu dari tahun 2019. Wow, cukup lama guys. Jadi gini, mungkin aku potong lagi ya. Jadi tadi Chef Edo-nya ini, Bro Edo ini udah kenalin ya. Jadi aku mau nanya lagi nih. Jadi intinya ini ada seseorang yang meng-hire ya. Betul. Bro Edo. Jadi istilahnya itu dia ini pakai sistem, istilahnya orang bilang itu pasti teman-teman nanya kan, pakai sistem mandiri guys. Jadi mandiri itu ngurus sendiri. Betul. Ya. Jadi diundang. Jadi visanya itu enggak. Mungkin kalau saya video bilang nunggu lama itu karena kendala guys, dari tahun 2019 itu Covid kan udah masuk ya, Romania, masuk Indonesia juga, dan sampai sekarang pun masih itu. Iya. Dan banyak teman-teman Chef, jadi teman-teman dari Indonesia yang udah keterima di sini, terkendala datang ke Romania itu gara-gara masalah working permit, jadi belum diturun dari kedutaan besar Romania di Jakarta. Karena mungkin masih PPKM atau gimana, tapi itu katanya karena banyak banget teman-teman yang waiting list, makanya udah keterima, tinggal berangkat aja, tapi
terkendala masalah working permit. Jadi sampai sekarang pun mereka ya masih menunggu gitu loh. Karena mereka menanyakan ke saya, DM ke saya gitu, kapan gimana sih situasinya Romania? Nah, aku bilang kalau situasinya Romania sih sebenarnya udah new normal ya, new normal. Betul. Orang memakai masker itu di daerah ruangan tertutup, restoran atau masuk supermarket ataupun masuk ke tempat-tempat umum lah yang ramai. Dan juga masalahnya di Chef Edu sendiri juga tahu ya kan, di Romania ini juga kasusnya COVID-nya itu naik lagi guys. Jadi seperti tahun kemarin ini istilahnya ada gelombang lagi nih. Betul. Gelombang ombak yang ke wave COVID. Jadi orang-orang lagi stres, terutama aku anak-anak yang di bidang perhotelan ya. Itu juga stres banget karena berdampak banget nih sama seperti Indonesia. Jadi mudah-mudahan COVID-nya ini nggak lagi naik ya, karena ada di beberapa kota di Romania ini karena musim panas lockdown ini. Lockdown lagi, karena yang mudah-mudahan nggak sampai ke Bukares banyak maksudnya kasus. Tapi betul. Bagusnya di sini di Romania ini mungkin karena Romania negaranya kecil ya mas, besar, jadi cepat gitu penanggulangannya, vaksinasinya ini cepat guys. Nah lanjut lagi, setelah interview itu gimana, Chef? Ya setelah interview itu kebetulan juga akhirnya keterima dan saya udah mulai ngurus untuk visanya dari sana gitu ya. Itu kurang lebih waktu itu 2 bulan gitu ya. 2 bulan. Karena kita juga perlu SKCK-nya itu dulu langsung ke Mabes Markas Besar Polri yang ada di Blok M gitu ya. Nah itu ya pokoknya semua dilewatin deh tuh proses-prosesnya itu yang kita ngurus sendiri gitu. Nah sampai akhirnya semuanya selesai. Awalnya juga udah sempat putus harapan juga gitu. Kenapa? Karena ngelihat kendala 2020 juga awal dan usaha saya juga sama-sama down juga gitu ya. Tahu sendiri gimana kondisinya di Jakarta. Aku sambil ngopi. Sambil ngopi silakan. Kopinya kopi dari Indonesia guys, kapal api. Kapal api. Bukan Indo. Nah, jadi ya itu terkendala, akhirnya terpending yang harusnya udah berangkat 2020 awal. Akhirnya sempet pupus harapan kayaknya nggak jadi berangkat juga nih gitu ya. Ternyata di 2001 ya, di awal 2001 di bulan 3 pas sehari sebelum lebaran tuh akhirnya bisa berangkat ke sini gitu. Oke, seneng banget deh. Selamat ya. Jadi, nah selama di sini udah berapa bulan? Di sini jadi kurang lebih berapa ya? Udah 4 ya? 4 bulan. 4 bulan ya. 4 Gitu. bulan. Jadi kesan-kesannya selama tinggal di Bukares, kota Bukares gimana sih? Kesan-kesannya kebetulan saya pas datang itu cuacanya ya masih belum, udah selesai musim dingin ya kan, masih mau masuk musim panas ya waktu itu ya, pergantian. Jadi lagi enak-enaknya gitu, jadi belum ngerasain cuaca ekstrimnya, dinginnya, saljunya di sini belum nyobain gitu ya. Jadi penasaran ya? Masih penasaran. Kalau lihat Instagram story-nya udah pakai jaket tebel aja. Tinggal nunggu saljunya datang gitu ya. Gitu. Kalau aku sih jujur sih nggak suka. Karena ribet. Karena gitu keluar ya? itu harus pakai jaket tebal. Kita keluar itu jadi males keluar, terus becek ya kan. Harus pakai boot. Udah beli boot belum? Boot itu perlu biar nggak kedinginan itu kakinya. betul. Terus apalagi ya? Pokoknya males lah kalau masalah winter. Kalau waktu salju itu bagus. Momen-momen salju itu biasanya itu nanti datang pada saat bulan Desember, Januari. Oh di situ ya. Awal-awal Januari itu yang bener-bener lebat banget. Jadi Wow. tahun kemarin itu pada bulan Desember itu di Bukares itu hujan saljunya lebat banget. Jadi chemistry of Christmas, Natalan di situ kuat banget. Kuat ya. Keren. Terus lampu-lampu kota itu banyak ya. Banyak banget ya. Sama cantik gitu ya. Percantik. Pokoknya seru, keren banget. Iya, itu dia yang mau dirasakan sebenarnya. Terus kesan-kesannya kalau di sini, ya ini ada yang tanya ini ya, pasti ada yang tanya. Betul. Cowok-cowoknya nanya. Kesan-kesannya ngelihat cewek-cewek orang Romania gimana? Nah, itu dia. Di sini sebenarnya ya lebih
cukup bule-bulenya lebih friendly ya. Lebih friendly. Ketimbang katanya gitu ya di Eropa Barat itu lebih cuek Eropa gitu. Timur ini Eropa Iya, Timur. di Eropa Eropa Barat cuek iya. gitu. Jadi di sini nih lebih apa namanya? Iyalah, lebih orang-orangnya gitu ya. Iya. Dan kebetulan juga ya contoh juga kalau misalkan kawan-kawan apa namanya tahu YouTubers Tina Bule juga gitu kan, itu asli orang Romania ya, seperti itulah tipikalnya gitu ya. Orangnya baik banget gitu ya, gitu. Friendly. Friendly gitu. Nah, aku mau tanya, orang-orang yang maksudnya bukan friendly, cantik-cantik nggak? Oh iya, cantik-cantik. Cantik-cantik nggak? Gitu. Tapi memang Yang penting nggak? masih belum apa namanya pede dengan bahasanya gitu kan. Di sini memang dikit-dikit deh kita mempelajari bahasanya gitu ya. Ya kebetulan apa? Sevedo ini single guys, jadi dia punya cita-cita pengen punya pacar di sini. Ya, siapa tahu mudah-mudahan dapat jodohnya di sini. Siapa tahu. Seperti Bro Irfan ya. Kalau aku nggak pernah punya cita-cita bro. Apa yang cita-cita aja dapat gimana punya cita-cita gitu ya. Cita-cita itu istilahnya apa ya? Kecelakaan. Kecelakaan sih. Itu udah jodohnya. Tidak sengaja. Iya, ketemu di laut ya. Jadi balik lagi ya ke backgroundnya Sevedo ini. Sevedo ini udah istilahnya banyak pengalaman. Jadi buat teman-teman ya yang pengen bekerja di luar negeri itu kalian juga harus dipikirkan pengalaman kerja kalian. Jadi kalau kalian udah punya skill itu maju aja, dan juga harus menguasai bahasa. Minimum itu bahasa Inggris lah. Betul. Itu harus, karena itu bahasa komunikasi internasional. Ya, meskipun sekarang itu banyak aplikasi ya. Betul. Bahasa itu gitu, tapi kita harus tahu lah. Karena rata-rata kalau kita apply ke luar negeri itu kan interviewnya harus pakai bahasa Inggris. Jadi mungkin Chef Edo mau ngasih semangat buat teman-teman yang masih nunggu, teman-teman di Indonesia yang masih nunggu untuk datang ke Romania. Jadi gimana, Chef? Apa namanya yang awalnya mungkin hanya ada di bayangan kita ya kan, jangan-jangan kita wah bisa gak gitu ya. Oh ternyata sama juga kayak saya gitu ya. Wah udah di sini gitu ya. Gitu ternyata ya udah kalau misalkan yakin terus juga ada kemampuannya, kenapa enggak gitu, tinggal sabar aja. Memang situasi dan kondisinya memang seperti ini saat ini. Untungnya juga di Indonesia juga udah mulai turun ya PPKM-nya gitu. Nah kalau misalkan tapi masih susah untuk cari kerja. Itu dia. Apalagi di bidang hospitality ya. Itu dia. Seluruhnya sama di sini pun juga mengalami hal yang sama gitu. Gitu kawan-kawan. Jadi tetap optimis aja. Mudah-mudahan yang masih kerja juga di sana jangan resign dulu gitu ya. Tetap dulu ya. Nah, jadi kalau kita mengharapkan hujan di langit, air yang ditampah jangan kita buang dulu gitu. Dan yang paling penting itu kalau misalnya kalian melewati agent itu pastikan agent kalian itu benar-benar serius ya. Dari Sevedo ini nggak pakai agent. Jadi istilahnya dia langsung, jadi nggak bayar spesial pun, bayar sesuatu enggak. Habis untuk ya ngurus visa seperti itu aja. Tiket pesawat terbang itu kan semua kita tanggung sendiri. Oh ditanggung? Tanggung sendiri. Kita tanggung sendiri. Oh jadi total habis berapa sih? Total saya sih 15 jutaan. Oh 15 jutaan itu udah minimum ya? Minimum banget itu. Gitu. Oke Chef, jadi ngomong-ngomong masalah tiket pesawat nih Chef ya. Sepengetahuanku kalau kita kerja di luar negeri itu rata-rata semua tiket pesawat itu ditanggung sama perusahaan. Maksudnya yang peng-hire kita lah istilahnya, employer. Nah ada beberapa teman-teman mungkin pasti harus aku ingetin ya. Jadi selama kalian mau bekerja di luar negeri itu semua itu dilihat di kontraknya juga. Betul ya. Jadi kalau kalian nggak baca benar-benar kontraknya gimana itu, karena kontrak sebelum jangan tanda tangan sebelum kalian mengerti isi kontrak tersebut, gaji berapa, terus fasilitasnya apa aja, itu harus kalian benar-benar baca benar-benar. Betul ya. Dan setelah baca benar-benar tanda tangan baru kalian bayar agent fee. Karena semua di luar negeri itu rata-rata nggak ada yang gratis. 10% dari 100% 10% itu yang gratis. Betul. Itu pun aku pernah nerangin kalau di vlogku sebelumnya. Itu pun gratis pun itu kalau saudara lu yang punya itu yang perusahaan ya kan. Kalau kakak lu, saudara lu kerja di perusahaan luar negeri tersebut. Tapi rata-ratanya kita harus siapkan dana juga ya guys. Betul. Ya.
Ya Chef ya. Betul. Oke guys, gitu aja video vlog hari ini ngobrol-ngobrol sama Chef Edo karena kita akan lanjut masak-masak karena aku datang ke sini nge-vlog sekalian makan ya. Wis. Iya, ini Bikin ayam geprek. suatu kebanggaan punya chef Indonesia yang datang ke sini karena ya itulah bisa karena kemarin tuh punya cita-cita chef. Betul. Yang aku udah pernah ceritain itu Iya. buka restoran Indonesia di sini karena di sini belum ada restoran Indonesia Iya, di mana makanya. di Bukares. Kebetulan ada ini cuma masalahnya itu balik lagi karena dananya itu nggak ada. Karena nggak mungkin kalau aku buka sendiri guys ya. Betul. Kalau aku milioner pasti aku akan buka dan aku langsung bayar. Wih. Aku udah ngicipin makanannya guys. Oke guys, ikutin terus video vlog Yovan Valentino. Jangan lupa klik like dan subscribe. Sukses terus buat Oke, Chef thank Edo you, thank you. dan semoga mendapatkan jodohnya. Amin. Amin, amin ya robbal alamin.